Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kalista, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang dilontarkan? Apa aja. Ada bukti chatnya masih nggak mungkin? Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di delete account-nya sama dia. Bawa bukti apa? Kalau dia Hanya sama dia. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Hanya sama dia. Hanya sama Akang. Bener-bener ya, dunia pergundikan. Orang-orang di dalamnya itu bener-bener nggak ada malunya loh. Salut gue. Bisa-bisanya proudly gitu, umbar aibnya sendiri. Dan sampai kapanpun, ini gue udah pernah ngomong juga di video gue yang ini. Sampai kapanpun ya, gue nggak akan pernah kasihan sama yang namanya gundik. Even mantan gundik ya udah tobat. Gue nggak akan pernah kasihan sama lo pada. Karena lo pada udah menghancurkan hidup orang lain. Gue ngerti sebenarnya, namanya manusia, tidak luput dari dosa, tidak luput dari hilaf. Kan kita punya otak. Diciptakan makanya punya otak, pakai buat mikir. Ini bukan accident. Lo bukan kepleset, pas lighting lo kebuka, lo ngangkang, habis itu celup. Kan kagak begitu konsepnya. Lo melakukan dengan sadar sebagai manusia yang punya akal sehat. Sebenarnya itu tuh lucu. Apalagi ini, gundik yang ini. Ya, gue nggak mau body swimming guys, nggak mau. Tapi kalau tiba-tiba lo datang, bentukan sudah berbeda, tiba-tiba lo minta hak lo, sekali lagi lo gundik, itu menurut gue lucu. Emang kocak lo para gundik. Lo yang ngerasa yang mungkin tersinggung ini memang buat lo tuh kocak bro, kocak lo, kocak. Nah, aku komentari berita nih pagi hari ini ya. Bandingkan Lisa Mariana dulu dan sekarang. Jadi gemuk gara-gara Ridwan Kamil stop beri uang. Sudah. Aturannya kalau kita dikasih duit lancar tuh badan kita tambah gemuk. Ya, kena makan bergizi, sejahtera ya kan. Nah, ini dak lain dia nih. Di stop duit dia malah jadi gemuk. Iyalah, jujur ya. Karena sibuk mah nengok Lisa Mariana ini akhirnya lupa gitu. Kayak mana kelanjutan penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK kemarin ya. Nah, kira-kira berlanjut apa tidak kasus itu ya. Nah, itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Gils emang ya pre-VPN Indonesia. Gue di negeri kebab nih. Sekarang jam 12 malam. Gue tuh ngeliat betapa besarnya masalahnya Pak Ridwan. Gile ya. Saingan Bu Cinta ini memang berat banget guys. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas sekarang adalah tadi tuh gue lihat Pak Ridwan Kamil itu update kayak lagi di-hack gitu. Kok bisa ya updatean hacknya itu bertepatan dengan klarifikasinya Mbak Lisa Mariana ini. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah ini cuma kayak skenario aja pengalihan isu? Kayak dia kan diserang mulu nih sama lawan politiknya. Nah, terus supaya kan ada hitam itu karena ada putih. Supaya nih sayangan dia yang kemarin menang ini tuh terlihat bagus gitu kan. Jadi diserang mulu. Jujur kalau ini merupakan pengalihan isu, ini pengalihan isu paling gong sih. Awal kita heboh kan, lihat, model majalah dewasa, tes DNA, terus tiba-tiba beng, klarifikasi. Emang sih benar berat banget sih masalah ini. Besti, udah lihat si pers conference, udah kita lupakan dulu lah ya akun yang dihack itu ya, punya si Akang. Dari pers conference itu saya mendapat beberapa poin yang membuat saya jangar ya. Kemudian saya mau menyambungkan dengan cerita yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu. Sini tambah pusing gitu ya. Tadi dulu ini yang salah gua, apa yang salah si Lisa, apa yang salah si A gitu ya. Tinggal. Ini saya bingung ya. Mau menyambungkan narik garis benang merahnya teh kumaha yang belum lihat nih ya. Saya kasih dulu kisi-kisinya ya. Jadi kan ditulis ya kumaha. Jadi cenah kieu nya. Si Alam itu pada bulan April-Mei, antara April atau Mei, diminta sama AA untuk datang ke apartemennya untuk membuat video sure. Nah gitu ya. Ternyata dia baru tahu kalau video itu untuk Akang. Kemudian akhir Mei si Akang nge-DM terus mereka PCS. Nah, terus Juni awal mereka itu ke Palembang. Posisi sudah pacaran. Nah, sampai wartawan nanya, itu pacarannya gimana? Nah, jadi pacarannya gimana tuh, makanya belum pernah ketemu tapi udah jadi berikrar sebagai pasangan gitu, sebagai pacaran. Bingung saya mah. Ya,
Ya barulah dia di sana melakukan muka kikuk. Kemudian pada Juli baru dia hamidun seperti foto yang dia unggah sebagai berikut ya Besti. Nah terus ya si wartawan ada yang nanya lagi, berarti itu anaknya prematur cenah. Dengan tegas dia menjawab cenah, iya betul 36 minggu. Dibanding bingung ya Besti dah lain dokter, geus tanya ChatGPT. Jika kelahiran dihitung 36 minggu pada tanggal 26 Januari, maka pembuahan terjadi sekitar tanggal 23 Mei. Pembuahan dianggap terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid terakhir bla 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 bla. Gitu cenah Besti, tah deg capture mangga. Terus ya aing masuk bingung. Kan aku bilang mereka ketemunya melalui proses ada casting dulu, terus ketemu di satu tempat tapi bukan Palembang. Terus sekarang ketemunya lagi dikenalin sama si AA katanya. Padahal ngomongnya waktu itu katanya beda lagi, ngomongnya itu adalah kenalan di suatu event. Aing loba pisan ieu na lagana geus aing pusing. Jeung ditu main bersih teu make kinon dinom Gusti, aing mah suka wae di wadahan tinggal. Anya nyanyi ke di wadahan atuh. Lah aing biasa. Aduh, aing mah loba nu kudu pikirannya lain pikiran nu kieu asa murah-murahan teh sia teh akang atuh. Kumaha sep pisan di Rusia teh. Ceritalah. Wah tuh. Terus reuneuh kudu nama geus melakukan ti bulan Mei tah sia kumaha. Terus ayeuna ujug-ujug IG kahek naon atuh lah. Sia teh naon atuh lah kalakuan sia teh atuh. Ngerakeun Bandung wae. Geus udah daun kelor oge atuh ngahek-hek teh. Saha atuh ieu teh? Si Anonymous teh atuh lah. Terus ayeuna ujug-ujug balik deui cenah eta teh. Si IG teh geus balik deui cenah. Terus kamu ditanyanya ke pengadilan. Coba tolong dibuka cenah IG-nya. Seperti apa isinya? DM-nya. Bukti sudah tidak ada yang mulia karena IG saya kehack. Ayo lah, geus kepredik song, geus teuing. Geus dahar sukro lah, Besti. Ya, akitu heula nya kala aku mau bersihin wajah lagi faktor sama wati ieu heula nya. Oke, jeung dahar sukro. Hebat. Ada kesengajaan video ini dibuat dan ada kesengajaan video ini direkam. Inisialnya LM. Itu kemudian ada 2 video asusila yang karena disebut-sebut itu adalah video antara LM dengan RK. Kaget saya kalau itu benar-benar ada. Ternyata setelah saya periksa, ya hasilnya saya bilang apa adanya. Bahwa video itu memang 99,9% itu adalah dilakukan oleh LM, ya gitu. Dan saya mengujinya adalah dengan membandingkan menggunakan face comparison dan juga face recognition itu dengan Instagram milik LM, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk bibir, pundak, dan yang menarik tato. Ya, di situ ada tato di dada bagian depan, kemudian di punggung belakang gambar bunga, ada di samping-samping sama ada tato wajah seseorang tua gitu ada di pundak. Laki-lakinya berusia antara 25 sampai dengan 30 tahun. Nah, jadi clear kan? Dan wajahnya itu mongoloid Asia gitu ya, gitu. Ada keturunan, gitu, ada kumisnya gitu. Terus tatonya banyak banget. Lawan mainnya laki-lakinya itu kayak tatonya kayak bentuk baju gitu. Berarti apa? Dia memang pelaku laki-lakinya bukan RK. Ya, si ceweknya itu 99,9% itu adalah LM. Video itu di menit keempat ya salah satu videonya itu ada adegan di mana cowoknya itu melihat ke handphone kameranya, kemudian dia membenarkan posisinya, kemudian LM waktu itu menanyakan itu sudah benar sudah masih terekam enggak gitu. Kan belum. Masih gitu. Jadi saya ada. Dan yang paling menarik lagi, video ini memang diupload pada sebuah situs yang tempat orang bisa mendownload dengan komersial video-video porno. Namanya F Official. Apa artinya? Silahkan diartikan. Telepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan menyuruh saya menggugurkan kandungan saya. Heboh banget ini. Baru beres banget dialog sama tim kuasa hukumnya Ridwan Kamil. Aduh, seorang Ridwan Kamil melakukan hal seperti itu tuh kayak nggak ada di bayangan gue gitu. Ini belum jelas kebenarannya ya. Dan ini setelah preskon yang dibikin sama si Lisa tadi, IG-nya Ridwan Kamil tuh dihack tuh. Dan yang diposting sama si hacker ini juga mengarah ke kasus ini nggak sih? Lisa ini ngaku bahwa dia itu kenal Ridwan Kamil dari AA. Dan RK ini membayar 50 juta untuk membeli video asusila dari si Lisa ini. Percaya nggak? Belum percaya ke siapapun ya. Belum jelas gitu apakah mereka punya bukti yang kuat. Nah setelah Lisa diperkenalkan oleh AA, katanya Lisa ini berpacaran, terjadilah hubungan dewasa. Akhirnya Lisa ini mengaku
hamil oleh Ridwan Kamil gitu. Dan dia tuh sangat yakin bahwa itu tuh anaknya Ridwan Kamil. Karena dia bilang bahwa setelah itu dia tidak pernah berhubungan lagi dengan laki-laki lain. Dia tahu hamil itu 2-3 minggu setelah berhubungan sama Pak RK. Lisa bilang bahwa Pak RK selalu minta video call seks lewat Telegram. Tapi pas ditanya ada buktinya atau enggak, Telegramnya nggak ada katanya karena udah dihapus. Ini yang paling gong lagi sih. Lisa tuh menyebut kalau RK ini punya banyak selingkuhan selain dirinya gitu, tapi yang paling kebablasan sama dia. Sumpah, lu sebagai orang yang beberapa kali ketemu Pak RK tuh kayak, ini bener nggak ya Pak RK kayak gini gitu. Kan tuh ngaku mereka pacaran ya? Lisa mengaku mereka berpacaran, ditampik oleh RK dan kuasa hukumnya. Apakah anak dari Lisa Mariana ini benar-benar anaknya RK? Misalnya pun itu bukan anak Ridwan Kamil. Sini yang paling utamanya adalah Pak RK betul-betul menjalin hubungan itu atau enggak. Kan dia dikasih uang ratusan juta kan, tapi dia bilang bahwa dia nggak mau gugurin kandungan itu sampai akhirnya dia membesarkan anaknya. Dan uangnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Buktinya tuh belum diserahkan ke polisi juga kan? Baru perang medsos, perang klarifikasi, perang statement. Beberapa orang juga nggak bahwa siapa tahu ini adalah pengalihan isu dari kasus yang lebih besar lainnya. Menarik perhatian publik itu kan mereka berempati dengan istrinya RK, Bu Atalia. Mungkin karena Kang Emil memang terkenal sebagai sosok family man. Betul, dengan citra dan juga branding yang sudah dia bangun, kan dengar kasus ini jadi rame. Orang juga berekspektasi ini kasus nggak beneran gitu. Dan katanya Bu Atalia itu sebenarnya udah tahu loh. Kurang tahu sih ya Calmon, tapi yang jelas Bu Atalia ini memang sekarang kan lagi sibuk banget ya menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. Dan sepertinya beliau juga belum memberikan statement apapun ya. Jadi pertanyaan yang belum terjawab itu benar-benar banyak banget. Kita lihat ya perkembangan dari kasus ini dan semoga menemukan titik terang lah ya.